menguntungkan dirinya sendiri dan atau serta orang lain, atau mencatut nama orang lain, melakukan drama, melodrama dengan melawan hukum, baik dengan atau memakai martabat nama palsu, perikeadaan palsu, dengan tipu daya, tipu muslihat, suatu cara membujuk, memerankan orang lain supaya memberi suatu barang atau surat berharga atau menghapus utang piutang atau dan lain sebagainya. Ini dapat dipidana atas dugaan pidana penipuan, pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi saudara IWW ini melakukan serangkaian 1 tipu daya, tipu muslihat, 2 rangkaian kata-kata bohong seakan-akan dia itu membutuhkan ini, itu, dan membuat rekayasa. Yang ketiga adalah membuat nama palsu, siskaratnya, widya, dan sebagainya. Membuat perikeadaan palsu atau tempat berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah pasangan hidup, tidak mengaku kalau punya suami dan mengatakan suaminya sudah meninggal dunia, gangguan jiwa dan sebagainya berjalan 10 tahun. Saudara ibu juga membujuk orang lain supaya memberi tumpangan atau memberi suatu barang atau membuat surat palsu, membuat surat utang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum, tipu daya. Ini juga berdasarkan pengaruh atau menanamkan pengaruh, membujuk orang lain untuk berbuat sesuai kehendaknya. Ini seperti gendam, seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar. Seminggatnya dari rumah, saudara IWW memintakan kurir untuk menyediakan jumlah uang, memerintahkan kurir untuk memeras saudara Soliwadi dari 100 juta sampai 600 juta. Juga akhirnya karena mengalami jalan buntu, saudara IWW akhirnya menutup rasa malu dengan menggugatkan cerai di Pengadilan Agama Pati. Kami juga sudah melaporkan tembusan kasus ini kepada Kompolnas, Kapolri, Irwasum Mabes Polri, Ses Kompolnas, di Propam Polri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Pati, dan saya sepakatan bersama yang pada intinya kami meminta upaya penyelesaian kasus ini, yaitu terkait kelakuan perbuatan Bambang Permadi yang merekayasa penculikan, memperdaya orang, menipu daya, membohongi, ngibuli, dan melakukan janji kosong katanya akan membayarkan lunas uang-uang itu akibat dari bawa kaburnya saudara IWW, namun nyatanya sampai sekarang tidak membayar sepeser pun. Ya, mendengar juga tidak, saudara IWW juga kabur dari rumahnya dengan cara-cara kriminal, membuat seolah-olah terjadi suatu KDRT faide, padahal hal itu sama sekali tidak terjadi, hanya sebuah peringatan suami kepada istrinya. Adapun mengenai barang-barang yang tidak terdefinisikan dengan tepat, sebagaimana yang saya terangkan, apakah ia milik sendiri atau milik orang lain, membujuk orang lain untuk memborokkan barangnya sendiri, ini dikenakan pasal ini itu asal anasirnya terpenuhi, yaitu masuk ke pencurian, penipuan di kalangan keluarga 376, 394, dan mengerjakan pekerjaan sah. 379 nilainya lebih dari 400 juta. 379 ini dengan sengaja tidak membayar lunas sebagian dari utangnya. Bahkan saudari WW ini sama sekali tidak mau membayar utangnya. Jadi saya laporkan saudari WW ini menipu daya utang kepada saudara Leli Kasnadi sebesar 12,5 juta, lalu di BKK Pati Kota 40 juta, dan di BTPN senilai sekiranya 70 juta dengan agunan surat sertifikat dan serta kartu pensiun daripada Ibu Astuti. Dalam kasus ini harusnya dilakukan pencarian dan segera dilakukan penangkapan karena saudara IWW ini melakukan kebiasaan atau pembiasaan menipu daya, baik barang maupun uang, utang tidak dilunasi, dilakukan berkali-kali berulang-ulang pada beberapa orang, toko, korban, konsorsium, serikat, perkumpulan, arisan, dan sebagainya, di mana IWW ini selalu melakukan tipu daya dengan cara melakukan pembelian barang yang
mewah-mewah dan sudah ada maksud untuk tidak mau membayar lunas. Termasuk adalah arisan-arisan di beberapa kelompok arisan. Saudara IWW juga diindikasikan melakukan percobaan pembunuhan kepada suaminya sendiri untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Maka kami meminta pekerjaan ini dikerjakan lintas intelijen yang harus bermain cantik, baik itu tidak bisa bermain di tengah maupun di pinggir, harusnya diusahakan untuk dapat mengungkap kasus ini dan mengungkap sindikat besar mafia di belakangnya. Siapa saja yang terlibat, siapa saja yang mengotai kasus ini, dan kasus ini masih menggantung di instansi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati untuk dapat diungkap siapa saja yang ngeragati, siapa saja yang mensponsori kasus tersebut adalah diduga Bambang Permadi yang menculik, merampas, membawa lari istri sah dan anak sah orang lain yang diingkari, dan kasus masih mangkrak, malah pelapor diminta untuk melakukan pra-peradilan karena ini adalah benar-benar perkara pelanggaran hukum berdampak pada masyarakat. Jadi kami usahakan kasus ini dapat diungkap, siapapun yang terlibat untuk dapat dilakukan penelitian. Siapa saja yang terlibat, ya siapa saja yang terlibat. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi perhatian semua pihak dan tidak ada lagi penipuan atau penyembunyian daripada masalah ini, dan masalah ini dapat segera diselesaikan dengan cara hukum dan upaya penyelesaian presisi sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri. Kami tembuskan kasus ini kepada Bapak Kapolres Pati, Bapak Kapolsek Pucak Wangi, Bapak Kapolsek Winong, Bapak Kapolsek Gabus, Bapak Kapolsek Tambak Romo, Bapak Kapolsek Kayen, dan Bapak Kapolsek Sukolilo, karena sepak terjang daripada sindikat yang dilakukan oleh saudara IWW adalah tempat-tempat tersebut. Demikian hal ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak dan pelajaran bersama bahwa kejahatan apapun bukan niat pelakunya, tapi bisa jadi niat pelakunya, dan siapapun pelakunya dapat diproses hukum, tidak ada orang yang kebal hukum. Demikian saya sampaikan tembusan kepada Lidik 1, Lidik 3, Lidik 2, dan Lidik 4 PPA. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih semua atas masukannya, juga petunjuknya. Mudah-mudahan atas banyaknya kasus penipuan, penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Indah Wayu Widiawati Oknum Guru SD 03 Tambak Romo ini dapat segera ditindaklanjuti dan para pelakunya yang turut serta membantu kejahatan ini dapat ditangkap, diproses hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dindindi atau abaikan seperti selama ini. Jadi saya menunggu Pak, kapan kita akan melakukan klarifikasi dan penyelesaian kasus ini agar dapat diselesaikan secepat-cepatnya dan dalam waktu sebebas-bebasnya. Saya Solihul Hadi, SAG SPD, korban daripada kriminalisasi dan korban daripada persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati di Jalan Mojolawaran Gabus tahun 2011. Terima kasih atas kerjasamanya. Harapan kami proses hukum berjalan dengan baik, tidak ada polisi yang main-main dengan hukum. Kami tidak hendak untuk menghukum siapapun atau melaporkan istri saya atau melaporkan ibu saya atau siapa, tetapi saya meminta agar peristiwa kasus ini untuk segera dapat diungkap. Saya meminta peristiwa kasus kejahatan ras, penculikan, perampasan atas anak dan perempuan di Jalan Mojolawaran Gabus untuk segera diungkap. Apapun modusnya, apapun motifnya, siapapun pelakunya. Karena saya hanya mempertahankan diri, karena saya adalah korban, maka saya melapor
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sudah melapor berkali-kali di Polsek Gabus, di Polsek Tambak Romo, Polsek Winong, Polsek Pati Kota, kita belum mendapatkan tanggapan atau surat pelimpahan atau penerimaan laporan. Kita memang harus dari bawah, karena wilayah-wilayah, cakupan wilayah yang dipakai untuk sepak terjang saudara Wiwi adalah Pati Kota. Demikian harapan saya, mudah-mudahan hal ini dapat dijadikan acuan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.